Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Para netizen sekalian, dapat kita saksikan sekarang kan bagaimana Indonesia ini kacau balau ya. Banyak terjadi kekisruhan, berulahlah para orang-orang yang rakus terhadap ya kenikmatan dunia ini. Siapa mereka? Mereka ini DPR. Apalagi di dalam DPR itu ya banyak artis-artis yang sebetulnya mereka ini adalah orang-orang bodoh ya. Bisa saja mereka ini hanya berlindung di institusi-institusi kenegaraan agar mereka bebas pajak, karena mereka ini kan orang kaya, banyak duitnya ya. Secara intelektual mereka ini sebetulnya mungkin bodoh, tapi karena mereka ini ingin menyelamatkan harta kekayaannya agar bebas dari pajak, makanya mereka masuk ke dalam parlemen. Itu mungkin bagian strategi ya. Kita tidak tahu apa terjadi, karena banyak ucapan-ucapan mereka ini blunder semua. Dan kita mengapalah dulu kita harus memilih mereka ya. Masih banyak orang-orang cerdas, orang-orang yang punya integritas ya, yang seharusnya duduk di DPR itu. Malah kita jadikan para artis ini, yang mereka ini sebelumnya mereka kan sudah banyak duit. Mereka menghitung per jamnya bisa lebih 3 juta, 10 juta, 20 juta per jamnya. Satu hari bisa dapat 80 jutaan. Lalu kalau mereka ini ingin kekayaan, mengapa mereka harus masuk ke dalam politik? Kalau mereka ingin membela aspirasi masyarakat, lalu ketika kenaikan gaji seperti ini, mengapa mereka ini bersukaria, berjoget-joget, bersenang-senang? Nah, ya, akhirnya sekarang terima akibatnya. Banyak kita saksikan kan? Di video-video, di live video, kita lihat rumah-rumah para pekerja-pekerja DPR ini. Mereka semuanya sekarang kan menerima hasil dari apa yang telah mereka ucapkan. Itu mungkin yang mereka inginkan ya. Ini semua ini berawal dari mana teman-teman? Ini semua berawal dari ucapan ini. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Ya. Dari ucapan si Sahroni ini, ketika dia mengatakan bahwa kita ini rakyat kecil ini adalah orang tolol, padahal dia nggak sadar ketika dia mencalonkan diri untuk menjadi DPR, suara siapa yang dia butuhkan? Suara kita, suara rakyat. Tanpa kita rakyat yang dianggap dia orang tolol ini, dia tidak akan menjadi apa-apa teman-teman. Sekarang rumahnya hancur. Coba kita saksikan video berikut ini ya. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Woi, udah. Dapat kita lihat kan harta, mungkin aja harta haram ya,
habiskan saja. Kalau bisa miskinkan dia semiskin-miskinnya. Kita menunggu janji daripada Bapak Prabowo dulu kan, miskinkan para koruptor. Kalau perlu hukum mati mereka ya. Nah, sekarang serahkan itu semua kepada rakyat. Biar rakyat miskinkan orang-orang yang serakah hidupnya dengan harta kekayaan mereka melimpah ruah itu. Habisin semuanya. Ya, kita tidak menghalalkan perbuatan semacam itu ya. Perbuatan semacam itu, kalau itu memang hak mereka, itu tidak pula harus kita ambil, ya kan? Akan tetapi ucapan mereka itu membuat kami masyarakat awam ini, yang mereka minta suaranya ketika mereka ingin mencalonkan diri sebagai DPR dulu, ya sekarang mereka duduk di DPR malah mereka enak-enakan, sementara kami di sini masih morat-marit. Ambil aja hartanya. Ya. Tujuan kita untuk membuat mereka kapok. Kalau perlu mereka itu nggak usah aja lagi jadi DPR. Kalau nanti mereka ingin lagi kembali ya mencalonkan diri menjadi DPR, jangan dipilih. Orang-orang semacam ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita rakyat ini ya. Mereka hanya numpang hidup. Setelah menjadi artis, lompat ke dalam politik, ternyata mereka juga ingin mencari membangun kekayaan diri sendiri tanpa memikirkan kita. Nah, ini juga bermula dari ucapan siapa? Ucapan seorang artis juga, Nafa Urbah kan. Coba kita dengarkan videonya. Dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Jelas kan? Tunjangan semacam itu, rumahnya macet lah, apalah segala macam. Apa urusannya dengan tunjangan seperti itu? Adakah keluhan kita kalau misalnya kita bekerja nih dari Jakarta Selatan kerja di Jakarta Timur menjadi seorang buruh, itu kan menempuh macetnya luar biasa. Nah, karena kita ingin tidak macet lagi, kita minta ke pemerintah, oh tolong dong pemerintah, saya ini ingin kerja Jakarta Timur, kerja di Jakarta Timur. Nah, agar tidak terjebak macet di perjalanan saya, bisa nggak pindahkan saya ke Jakarta Timur saja, rumahnya di dekat sekolah saya, tempat saya bekerja, tempat saya mengajar. Kemudian dicarikan kontrakan yang harga 1 juta saja per bulan. Kita saja tidak pernah mengeluh semacam itu. Tetap saja kita kerja. Kita hanya mengharapkan gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan saja, itu sudah bersyukur. Ini gaji per hari 3 juta, Masya Allah, luar biasa ya. Walaupun ada banyak pernyataan-pernyataan dari DPR ya, seperti pernyataan dari Pasha yang mengatakan dari mana itu. Coba kita dengarkan videonya ya. Saya lagi berpikir, tadi saya kesini saya mikir 3 juta itu dari mana ya? Nah itu kemarin yang keluar dari wakil ketua DPR sendiri loh. Salah, mungkin begini, mungkin begini. Masyarakat berasumsi ada bahasa 58 juta. Tunjangan rumah bagi anggota DPR. Itulah mungkin dibagi-bagi per hari. Oh, kalau 60 juta dibagi sehari itu sekian, kira-kira begitu loh. Iya, betul. Itu akumulasi, Pak. Ya, akumulasi dari seluruh uang yang kalian dapatkan selama 1 bulan. Itu yang masyarakat pertanyakan, yang masyarakat hitung-hitung itu seperti itu. Sehingga dapatlah sekian. Kalian itu mempertontonkan keserakahan di tempat yang tidak sesuai. Kalian lihatlah, rakyat kalian masih miskin. Pemerintah katanya sedang menggalakkan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu apa? Menggunakan anggaran itu sesuai pada porsinya. Kemudian mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Kan itu tuh efisiensi. Sementara kalian pejabat-pejabat, hakim dinaikkan gajinya agar tidak korupsi, ya. Kemudian polisi, TNI semua naik gajinya. Kemudian apa lagi? DPR kalian naikkan tunjangan-tunjangannya, menteri-menterinya naikin. Ya Allah. Komisarisnya banyak, sementara kami rakyat ini tetap disuruh bayar pajak, semua dipajakin ya. Sedih kami ini ya. Nah, coba kita saksikan rumah-rumah orang-orang yang telah berjoget-joget ya, bersukaria saat dinaikkan gajinya. Ini dia ya. Ngomongin gue bodo amat, lo ngehina gue bodo amat, lo munafik. Aku nggak suka nyindir, tapi kalau ada yang tersinggung berarti ya tepat sasaran.
Rumah Eko Patrio guys. Rumah Uya Kuya malam ini di Rumah Uya Kuya malam ini dijarah. Rumah Uya Kuya. Habis ya, habis semuanya, habis. Rumah Eko habis. Habis ini nanti klarifikasi, minta maaf, rumahnya dijarah, kami tidak mengucapkan semacam itu, kami sebenarnya menampung aspirasi rakyat. Nanti bisa jadi nanti rumah Puan Maharani lagi ya, yang katanya DPR itu terbuka lebar untuk rakyat ya, pintu DPR itu terbuka lebar. Ternyata pintu DPR itu ditutup rapat ya, dijaga oleh para polisi-polisi kan, kemudian pintunya itu dicat pakai oli, jadi kita susah untuk membukanya. Allahu Akbar, bohong semua ya, memang DPR ini pembohong ya, sesuai dengan ayat-ayat Nabi. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Ya, jadi ketika setan itu menjawab ya permintaan dari orang-orang yang memujanya ketika di dunia, mana janjimu setan? Kata setan, aku tidak menjanjikan apa-apa, janjiku itu palsu. Nah, sekarang coba kita tengok siapa yang suka berjanji tapi tidak pernah menepati janji. Ya, orang-orang politik. Ya, orang-orang DPR ini memang gerombolan. Betul lah kata Kiai Abdurrahman Wahid itu ya, presiden kita, yang mantan presiden kita dulu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul kata beliau, bahwa DPR ini gerombolan-gerombolan orang-orang rakus yang memang seharusnya dibubarkan, tidak pantas, tidak ada gunanya. Ya, mudah-mudahan lah negara kita ini aman sentosa, dan para politikus kita ya, kemudian para pejabat-pejabat kita sadar, dan Indonesia ini kembali menjadi negara yang berdaulat, kemudian memikirkan rakyatnya. Kami cinta Presiden Prabowo ya, kami cinta Presiden Prabowo ya, mudah-mudahan negara kita tetap menjadi negara yang aman sentosa ya, yang nyaman bagi kami rakyat ini untuk hidup di sini, kemudian kami bisa hidup dengan tenang, dengan aman di sini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.